傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人も例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前、いくらでも。Pada video kali ini, kami pun akan kembali menceritakan dan juga menjelaskan mengenai beberapa informasi menarik lainnya seputar manga Baku Watami Breaker. Di mana secara garis besar, topik yang akan kita bahas sama-sama di dalam satu video terbaru ini adalah sebagai berikut. Yaitu, siapa sajakah urutan dari 20 orang karakter terkuat yang ada di dalam manga Baku Watami ini. Namun sebelum mulai, kami mau disclaimer dulu. Bahwa daftar ini dibuat setelah manga chapter terbarunya keluar, yaitu chapter 145. Jadi sudah jelas semua isinya nanti akan berisikan spoiler keras. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke dalam pembahasan utamanya. Kita mulai dari urutan karakter paling lemah, yaitu karakter dengan peringkat nomor 20-nya. Di mana pada posisi ini ditempati oleh para anggota berandalan yang statusnya jauh lebih lemah daripada Nirei. Mulai dari murid kelas 1 Furin lainnya yang muncul sebagai NPC alias karakter pajangan, sampai dengan para anggota dari geng berandalan terkuat yang sekarang sedang bertarung melawan geng Bofurin, yaitu kelompok dari geng Shadow. Jadi, siapapun yang berhasil dikalahkan oleh Nirei di dalam mangganya, maka mereka semua nantinya akan berada pada peringkat nomor 10 alias karakter yang paling lemah. Selanjutnya kita masuk ke dalam peringkat nomor 19-nya. Di mana pada posisi ini terdapat satu buah nama karakter yang sebenarnya paling banyak diremehkan. Dia adalah Nirei. Karena walaupun di awal cerita Nirei digambarkan sebagai anak yang sangat lemah dan juga sama sekali tidak bisa bertarung. Namun seiring berjalannya waktu, maka Nirei pun bisa meningkatkan kekuatannya itu dengan bantuan dari Suo. Mengingat pada dasarnya, orang yang telah melatih Nirei hingga dirinya bisa menjadi sangat kuat, tidak lain dan juga tidak bukan adalah Suo Hayato itu sendiri. Bahkan, jika kita hitung di dalam setiap pertarungan, maka inilah jumlah anggota berandalan yang sebenarnya sudah pernah dikalahkan oleh Nirei. Pada arc pertama, alias ketika melawan kelompok dari sisi Torrent, Nirei pun tidak bisa mengalahkan satupun anggota berandalan dari kelompok lain itu. Kemudian pada arc yang keduanya, Nirei juga masih tidak bisa mengalahkan para pasukan berandalan dari kelompok geng Kill. Lalu pada arc yang ketiga, atau di dalam pertarungannya melawan geng Gravel, Nirei pun akhirnya berhasil mengalahkan 2 orang anggota berandalan yang kebetulan saat itu sedang mengincar dirinya. Barulah pada arc yang keempat, jumlah berandalan yang berhasil dikalahkan oleh Nirei sekarang sudah mulai banyak. Bahkan di dalam chapter terbarunya, jumlah pasukan dari geng Shadow yang sudah berhasil dikalahkan oleh Nirei sekarang lebih banyak daripada Anzai, atau kurang lebih sekitar 20 orang. Sayangnya, stamina dari Nirei saat ini sangatlah terbatas. Ditambah pengalaman bertarungnya saat ini juga masih sedikit. Jadi berdasarkan hal itu, maka untuk saat ini Nirei jauh lebih cocok berada pada peringkat nomor 19-nya. Selanjutnya kita masuk ke dalam peringkat nomor 18, di mana pada posisi ini ditempati oleh Anzai. Sederhananya, sebagai murid kelas 1 dari fraksi Tamon, Anzai sebenarnya tidak terlalu kuat sama seperti 5 nama besar lainnya, yaitu Suo, Kiryu, Taiga, Sugu, dan juga Sakura. Bahkan di dalam pertarungannya melawan geng Kill, Anzai pun mampu dikalahkan dengan sangat mudah ketika dirinya mencoba untuk bisa melawan Shingo Natori. Tapi masalahnya, ketika Anzai sudah bertarung bersama dengan 4 orang teman lainnya, atau di dalam mangganya disebut dengan tim Anzai, maka Anzai pun jadi bisa mampu mengeluarkan semua potensi kekuatannya itu. Bahkan ketika bertarung melawan kelompok dari geng Shadow, Anzai pun ditempatkan pada lapisan pertahanan kedua bersama dengan 4 orang teman lainnya tepat di belakang Taiga. Yang artinya, Anzai dipercaya oleh Suo adalah orang yang sangat kuat ketika bertarung bersama-sama. Mengingat di dalam pertarungannya itu, Anzai ditempatkan pada barisan paling depan. Kemudian pada peringkat nomor 17-nya adalah Shingo Natori. Sebagai presiden bayangan dari kelompok geng Kill, Shingo adalah salah satu berandalan yang memiliki peran paling banyak di dalam cerita manga Baku Watami ini. Karena meskipun dirinya sudah berhasil dikalahkan oleh Renkaji, namun di dalam manga chapter terbarunya, Shingo pun akhirnya kini berhasil muncul lagi untuk bisa bertarung bersama dengan pasukan geng Shadow. Selain itu, kekuatan dari Shingo Natori sekarang juga sudah semakin meningkat. Jadi tidak heran jika Shingo bisa masuk ke dalam peringkat nomor 17. Karena sekali lagi, Shingo mampu menahan kelompok dari pasukan Tsubakino, bahkan sampai bisa mengalahkan mereka. Sebelum pada akhirnya, Suzuri nantinya akan datang untuk bisa menyelamatkan kelompok dari Tsubaki, sekaligus bertarung melawan Shingo Natori.
Selanjutnya, kita masuk ke dalam peringkat nomor 16-nya. Di mana pada posisi ini ditempati oleh Kapten Divisi Tempur dari Sekolah Sisi Torrent, yaitu Sako. Nah, sampai di sini pasti banyak sekali dari kalian yang penasaran, yaitu kenapa Sako bisa masuk ke dalam peringkat 20 besar. Sederhananya, Sako adalah murid dari Toma Hiragi. Mengingat di dalam manganya, Hiragi lah orang yang telah mengajari semua teknik bela diri dari Sako. Ditambah, Sako adalah orang yang sangat jenius sama seperti Suzuri. Mengingat hanya dalam waktu 1 tahun saja, kemampuan bertarung dari Sako sekarang sudah meningkat dengan sangat drastis. Hal ini bisa kita lihat di saat Sako datang untuk bisa membantu Toma Hiragi ketika melawan pasukan dari Kanon Banjo. Karena pada momen itu, Sako langsung ditugaskan oleh Toma Hiragi untuk bisa membantunya melawan puluhan anggota berandalan yang ada pada lokasi Renkaji. Supaya pasukan berandalan dari kelompok Geng Shadow itu nantinya tidak akan bisa mengganggu pertarungan dari Toma Hiragi melawan Kanon Banjo. Serta supaya tidak ada satupun dari mereka semua yang bisa menyentuh tubuh dari Renkaji lagi. Lalu sekarang kita masuk ke dalam peringkat nomor 15-nya. Di mana pada posisi ini ditempati oleh 2 orang yang kekuatannya sebenarnya cukup seimbang. Mereka adalah Kiryu dan juga Taiga. Nah, untuk penjelasannya sendiri, sebenarnya tidak banyak yang saat ini bisa kita bahas. Tapi menurut buku catatan dari Nirei, Kiryu dan juga Taiga adalah berandalan paling kuat di dalam sekolahnya masing-masing. Jadi berdasarkan hal itu, maka sangatlah wajar sekali jika peringkat kekuatan dari mereka berdua bisa sedikit lebih hebat daripada Shingonatori. Selain itu, mereka pun juga mampu bertarung melawan ratusan orang kelompok dari Geng Shadow, walaupun mereka saat itu kalah jumlah. Yang artinya, kemampuan dan juga kekuatan dari mereka berdua sama sekali tidak bisa diremehkan. Karena faktanya, tanpa adanya mereka berdua yang menjaga lini pertahanan dari fraksi Tamon pada jembatan yang ketiga, maka sudah jelas Furinlah yang nantinya malah akan kalah. Mengingat pada saat itu, Suo sedang sibuk bertarung melawan Kaito Hibiki. Ditambah, Sakura dan juga Sugusita sedang sibuk untuk bisa bertarung melawan Tsuchiya Shirao. Kemudian pada peringkat nomor 14-nya ditempati oleh Sugusita. Nah, penjelasan mengenai kekuatan dari Sugusita sangatlah sederhana sekali. Intinya, Sugusita adalah rival dari karakter utama di dalam manga Bakuotam ini, yaitu Sakura Haruka. Ditambah, Sugusita adalah satu-satunya murid dari Umemiya. Jadi secara tidak langsung, gaya bertarung dari Sugusita sangatlah mirip sekali dengan gaya bertarung dari Ume, yaitu bertarung dengan menggunakan kekuatannya atau mengandalkan powernya. Hal ini bisa dibuktikan di dalam pertarungannya melawan Tsuchiya Shirao. Mengingat pada momen itu, satu pukulan dari Sugusita mampu membuat wajah dari Tsuchiya Shirao seketika langsung menjadi terluka. Bahkan menurut Sakura Haruka, pukulan dari Sugusita adalah pukulan yang paling kuat jika dibandingkan dengan mereka semua. Kini sekarang kita masuk ke dalam peringkat nomor 13-nya dan juga peringkat nomor 12-nya. Di mana pada posisi ini ditempati oleh 2 orang juga yang kekuatannya berada pada level yang sama. Yang pertama adalah ketua dari geng Gravel, yaitu Suzuri. Dan yang kedua adalah ketua dari kelompok Yakuza Roppo Ichiza, yaitu Kanji Nakamura. Sederhananya, Suzuri adalah seorang prodigi alias petarung yang sangat jenius. Mengingat di dalam manganya, Suzuri pun diceritakan bisa meniru gerakan dari para petarung lainnya, yang kebetulan saat itu sudah dia hadapi, walaupun hanya dengan 1 kali lihat. Nah, selain itu, sebagai ketua dari geng Gravel, kekuatan dari Suzuri sebenarnya hampir mirip dengan kekuatan dari para petinggi Furin, khususnya Tsubakino. Karena Suzuri hampir bisa mengalahkan Tsubakino di dalam pertarungan 1 lawan 1-nya. Sayangnya, pengalaman dari Suzuri saat itu masih sedikit. Dan juga, Suzuri tidak memiliki niat untuk bisa melanjutkan pertarungannya lagi setelah mendengar ceramah panjang dari Tsubakino. Namun meskipun begitu, kekuatan dari Suzuri yang asli nantinya akan bisa kita lihat sama-sama di dalam pertarungannya melawan Shingonatori. Mengingat di dalam duel 1 lawan 1-nya, Suzuri akan meniru teknik bertarung dari Tsubakino untuk bisa mengalahkan Shingonatori. Begitu pula dengan Kanji Nakamura, di mana secara singkat, level kekuatan dari Kanji Nakamura sekarang hampir mendekati level kekuatan dari Tsubakino juga. Atau sedikit berada di atas level kekuatan dari Suzuri, namun masih di bawah kekuatan dari Tsubakino. Kemudian pada peringkat nomor 11-nya, ditempati oleh para anggota Noroshi yang jumlahnya sangat banyak sekali, namun kekuatannya tidak diperlihatkan. Contohnya adalah Genji Sugichi, Seitaro Tarumi, Chihiro, dan juga para Noroshi lainnya.
Nah, alasan mereka bisa berada pada peringkat nomor 11 sebenarnya sangatlah sederhana. Yaitu secara kekuatan, mereka jauh lebih kuat daripada para petarung di dalam sekolah Furin lainnya. Contohnya adalah Suksita, Kiryu ataupun Taiga. Tapi, karena kebutuhan di dalam ceritanya, lawan yang mereka hadapi adalah teman-teman dekat dari karakter utamanya, maka secara otomatis mereka semua pun akhirnya berhasil dikalahkan. Andai saja mereka bertiga tidak bertemu dengan teman-teman dari MC, maka di atas kertas, kemungkinan besar mereka lah yang harusnya bisa menang. Selanjutnya kita masuk ke dalam peringkat 10 besarnya. Di mana mulai dari sini, daftar nama-nama yang akan kami sampaikan sebenarnya sangatlah tidak asing lagi bagi kita. Dimulai dari peringkat nomor 10-nya, yaitu Suo Hayato. Nah, untuk kekuatan dari Suo sendiri, sebenarnya sudah kita bahas panjang lebar pada video Jumat kemarin. Jadi bagi kalian yang penasaran apa alasannya, maka kalian bisa langsung cek video itu saja. Intinya, Suo adalah salah satu berandalan yang sampai dengan detik ini masih merahasiakan kekuatannya. Mengingat di dalam setiap pertempuran, Suo pun sama sekali tidak pernah serius. Bahkan ketika bertarung melawan wakil dari Noroshi, yaitu Kaito Hibiki, Suo pun berhasil mengalahkan Kaito itu walaupun dirinya sangat santai. Selain itu, di dalam salah satu panel mangganya ini, kita pun juga pernah diperlihatkan bahwa guru dari Suo adalah salah satu presiden dari sekolah Furin entah pada generasi yang keberapa. Yang artinya, Suo memang bukan seorang berandalan biasa. Jadi berdasarkan hal itu, maka posisi yang tepat bagi Suo adalah peringkat nomor 10. Selanjutnya adalah peringkat yang nomor 9-nya, yaitu Renkaji. Walaupun pada dasarnya, Kanji sangatlah luar biasa kuat untuk ukuran anak kelas 2. Namun sayangnya, Kanji bukanlah karakter utama. Mengingat pada arc yang terakhir, atau di dalam pertarungannya melawan salah satu Noroshi, yaitu Kanon Banjo, Kanji pun akhirnya berhasil dikalahkan dengan mudah tanpa sama sekali bisa memberikan perlawanan baliknya. Nah, pertanyaannya, jika Kanji bisa dikalahkan, lalu kenapa peringkat dari Kanji bisa lebih hebat daripada Suo? Jawabannya ada di dalam panel ini. Di mana di dalam mangganya, kita pun nantinya akan diperlihatkan mengenai mode mengamuk dari Kanji. Mengingat pada beast modenya ini, atau pada mode mengamuknya ini, Kanji akan mengeluarkan dan juga menggunakan aura dari hewan Black Panther. Sehingga gaya bertarung dari Kanji menjadi semakin buas dan juga menjadi semakin brutal. Sayangnya, Kanji salah pilih lawan. Mengingat musuh yang dihadapi oleh Renkaji adalah orang terkuat nomor 3 di dalam kelompok King Shadow, alias satu tingkat di bawah Chika Takeshi dan juga di bawah Yamato Endo. Sedangkan pada peringkat yang ke-8-nya adalah Mizuki dan juga Momose, alias pasangan dua petinggi dari sekolah Furin yang merupakan pemimpin dari fraksi Gerbang Barat dan juga pemimpin dari fraksi Gerbang Timur. Kemudian kita masuk ke dalam peringkat nomor 7-nya, yaitu Suji Hashirao. Yap, jika kalian sudah lama mengikuti channel ini, maka harusnya mulai dari peringkat nomor 7 sampai dengan peringkat nomor 2-nya, kita tidak perlu jelaskan panjang lebar lagi. Karena faktanya, semua karakter yang ada pada peringkat 7 besar ini adalah para karakter yang paling banyak dimunculkan di dalam mangganya. Sekaligus para karakter terkuat yang nantinya akan saling bertarung di dalam duel yang sangat panjang. Contohnya adalah Suji Hashirao, di mana di dalam ceritanya, Suji adalah Noroshi terkuat nomor 2 setelah Kanon Banjo. Bahkan, ketika bertarung melawan Sakura dan juga Sugishita, Suji tidak bisa dikalahkan, walaupun dirinya sudah diajar habis-habisan. Berdasarkan hal itu, maka di dalam daftar ini, kami akan memasukkan Suji sebagai karakter terkuat nomor 7-nya. Lalu pada posisi nomor 6-nya, ditempati oleh dua orang sekaligus yang memiliki level kekuatan sangat mirip. Mereka adalah Kanon Banjo dan juga Tsubakino. Alasan Banjo bisa berada pada posisi nomor 6 adalah sebagai berikut. Pertama, Banjo adalah Noroshi terkuat yang memiliki gelar sebagai seorang zombie yang sama sekali tidak pernah terkalahkan. Jadi berdasarkan hal itu, maka sudah jelas kekuatan dari seorang Banjo sangatlah luar biasa hebat. Tapi, sayangnya di dalam pertarungan penentuannya nanti, Banjo pun berhasil dikalahkan oleh Tomohiragi. Sehingga peringkat dari Banjo sekarang tidak bisa lebih tinggi dari peringkat nomor 6. Sedangkan, alasan dari Tsubakino bisa berada pada peringkat nomor 6 ini adalah sebagai berikut. Yaitu karena Tsubakino mampu mengalahkan salah satu anggota dari Noroshi, yaitu Genji Sugichi. Ditambah, Tsubaki juga pernah bertarung melawan Kanon Banjo dan juga melawan Suji Hashirao. Walaupun pada akhirnya, jalannya pertarungan dari mereka bertiga nantinya akan berjalan dengan sangat imbang. Yang artinya, jika kita bandingkan dengan 5 orang karakter terkuat setelah ini,
Maka sudah jelas, posisi paling cocok dari Tsubakino adalah petarung terkuat nomor 6-nya. Mulai dari sinilah, maka kita pun akan segera masuk ke dalam peringkat 5 besarnya. Di mana pada peringkat nomor 5-nya itu ditempati oleh Sakura Haruka. Nah, untuk hal ini sebenarnya tidak perlu kami jelaskan panjang lebar lagi. Intinya, Sakura adalah karakter utama yang mampu bertahan dan juga mampu memberikan perlawanan ketika dirinya bertarung melawan Yamato Endo. Tapi sayangnya, Sakura sekarang masih kelas 1. Jadi, pengalaman bertarung dan juga kemampuan dari Sakura sekarang masih belum banyak. Jadi menurut kami, Sakura sekarang masih belum pantas untuk bisa dibandingkan dengan para anak kelas 3 lainnya. Khususnya dengan Togamejo, Tomohiragi, dan juga Tomiyama Choji. Namun sekali lagi, karena Sakura adalah karakter utama, maka tentunya hanya tinggal menunggu waktu saja sampai pada akhirnya kekuatan dari Sakura nantinya akan dibuat menjadi semakin meningkat di dalam pertarungan yang selanjutnya. Kemudian kita masuk ke dalam peringkat nomor 4-nya, yang lagi-lagi untuk yang kesekian kalinya sekarang ditempati oleh 2 orang lagi. Di mana pada posisi nomor 4 yang pertama ditempati oleh Togamejo. Kemudian pada posisi nomor 4 yang keduanya ditempati oleh Tomohiragi. Namun, jika sekarang kami jelaskan alasannya, maka hal itu akan berisikan spoiler. Mengingat pembahasan mengenai Togamejo, Tomohiragi, dan juga Tomiyama Choji sama sekali belum pernah kami bahas pada channel kami ini. Jadi berdasarkan hal itu, maka kami pun akan menyebutkan kesimpulannya saja. Intinya, Togame berhasil menang ketika dirinya bertarung melawan Tsuji Hashirao. Sedangkan Hiragi juga berhasil menang ketika dirinya bertarung melawan Kanon Banjo. Setelah itu, Togame dan juga Hiragi akhirnya sekarang juga ikut datang untuk bisa bertarung melawan Yamato Endo. Yang artinya, kekuatan dari mereka berdua saat ini adalah yang paling hebat jika dibandingkan dengan nama-nama setelahnya. Itulah yang menjadikan alasan kenapa kami menaruh nama dari mereka berdua pada peringkat yang sama, yaitu pada peringkat nomor 4-nya. Begitu pula pada peringkat nomor 3-nya yang ditempati oleh Tomiyama Choji. Di mana secara garis besar, alasan Choji bisa berada pada peringkat nomor 3 ini adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai ketua dari kelompok Sisi Toren, Choji pun sekarang dianggap memiliki kekuatan yang sama mirip seperti Hajime Umemiya. Dan yang keduanya, Choji adalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan 2 anggota Noroshi sekaligus yang sekarang namanya masih kami rahasiakan. Intinya, kekuatan dari Tomiyama Choji sangatlah luar biasa gila. Jadi jika kita bandingkan dengan Yamato Endo, Ume dan juga Chika Takishi, maka peringkat yang paling cocok untuk Tomiyama Choji adalah peringkat nomor 3. Kemudian pada peringkat nomor 2-nya ditempati oleh petarung paling jenius yang ada di dalam manga Baku Otam ini. Siapa lagi kalau bukan Yamato Endo? Di mana secara garis besar, inilah beberapa penjelasan dan juga beberapa alasan mengenai kekuatan dari Yamato Endo. Pertama, Endo sama seperti Kokonoi di dalam manga Baku Otam Tokyo Revengers. Mengingat mereka berdua adalah orang yang sangat jenius untuk bisa mencari uang. Karena faktanya, sejak Endo masih kecil, Endo sudah bekerja di dalam dunia para berandalan atau di dalam dunia gelap, sebagai seorang informan dan juga sebagai seorang bodyguard. Berdasarkan hal itu, jadi walaupun saat ini Endo sudah keluar dari sekolah Furin, maka Endo pun masih bisa menghasilkan uang dengan cara melanjutkan pekerjaannya itu di dalam dunia para Yakuza. Kedua, Endo adalah seorang legenda di dalam dunia Baku Hantam ini, sama seperti Chika Takishi dan juga sama seperti Umemiya. Yang artinya, kekuatan dari Yamato Endo sama sekali tidak bisa diremehkan. Mengingat di dalam ceritanya, Endo adalah salah satu orang yang mampu menahan semua serangan dari Chika Takishi. Serta dia jugalah salah satu orang selain Hajime Umemiya yang berhasil mendapatkan pengakuan dari seorang Chika Takishi. Ketiga, bukti kekuatan Endo yang selanjutnya ada pada chapter terbarunya. Di mana di dalam ceritanya, Endo sekarang sedang bertarung melawan 6 orang sekaligus, yaitu Togamejo, Tomohiragi, Sakura, Suhayato, Sugusita, bahkan sampai dengan Hirei. Intinya, gelar dari Yamato Endo sebagai seorang legenda bukanlah sekedar omong kosong belaka. Karena faktanya, 6 orang petarung dari sekolah Furin sama sekali tidak cukup untuk dapat bisa mengalahkan Yamato Endo. Padahal sebelumnya, Endo juga sudah sempat bertarung melawan para petarung kuat lainnya, yaitu Tsubakino, Suzuri, dan juga Kanji Nakamura. Nah, sekarang kita masuk ke dalam peringkat nomor 1-nya. Di mana pada posisi ini sebenarnya sekarang ditempati oleh 2 orang sekaligus.
Mereka adalah Hajime Umemiya dan juga Chika Takeshi. Alasannya sangatlah sederhana sekali. Karena faktanya, pertarungan dari Ume dan juga Chika sekarang masih belum selesai. Jadi berdasarkan hal itu, maka kita pun belum bisa memastikan siapakah sebenarnya yang terkuat di antara mereka berdua. Di satu sisi, Ume selalu berkata bahwa Chika adalah legenda dari sekolah Furin, sekaligus berandalan paling kuat yang ada di dalam sekolah Furin. Karena menurut Umemiya, hanya Chika sajalah satu-satunya orang yang sama sekali tidak bisa dikalahkan oleh dirinya ketika mereka bertarung melawan Chika. Sedangkan di sisi lain, Chika pun juga memikirkan hal yang sama, di mana menurut Chika Takeshi, Ume adalah satu-satunya lawan yang sangat ingin sekali untuk bisa dia hadapi. Atau dengan kata lain, di dalam sudut pandang dari Chika Takeshi, Ume adalah yang terkuat. Itulah yang menjadikan alasan kenapa pasukan dari geng Shadow sekarang langsung mencoba untuk bisa menyerang sekolah Furin. Karena pada dasarnya, satu-satunya tujuan dari Chika hanyalah untuk bisa bertarung melawan Umemiya. Selain itu, saking takutnya mereka kepada Umemiya, maka para petinggi dari geng Shadow akhirnya langsung membuat sebuah aturan bahwa di dalam pertarungan besarnya ini, Ume dilarang untuk bisa meninggalkan sekolah. Alias, Ume sudah disegel oleh Yamato Endo di dalam sekolah Furin. Serta, Ume pun juga dilarang untuk bisa ikut campur di dalam pertarungan besar mereka. Karena menurut Endo, jika Ume sampai terlibat, maka sudah jelas bahwa Furin lah yang nantinya malah akan menang. Tentu saja untuk lebih jelasnya, maka kita pun masih harus menunggu sampai pertarungan di antara mereka berdua nantinya bisa diselesaikan di dalam manganya. Wow, menarik banget ya. Sebenarnya, selain semua nama di atas, faktanya masih banyak lagi petarung kuat yang ada di dalam manga Baku Otama ini. Namun, karena mereka tidak berhadapan dengan para tokoh utamanya, maka kita pun jadi tidak bisa untuk bisa memasukkan nama mereka dan juga menggabungkan mereka di dalam daftar ini. Contohnya adalah beberapa nama berikut. Pertama adalah si kembar Sakaki, yaitu Uryu dan juga Seryu. Kemudian yang keduanya adalah si kembar dari kelompok Noroshi, yaitu Tenjin dan juga Neo Shimada. Ketiga adalah para anggota inti dari kelompok Roppo Ichiza. Mengingat sebenarnya mereka itu sangatlah kuat sekali. Dan tentunya tidak lupa juga adalah para murid dari sekolah Furin lainnya yang perannya sangatlah minimal sekali. Di antaranya adalah para wakil kapten dari fraksi yang lainnya selain fraksi Tamon. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira siapa sajakah para petarung terkuat yang ada di dalam manga Baku Otama ini? Itulah semua pembahasan lengkap yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.